warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak, dan semuanya yang saat ini mungkin sedang menonton, mari terus kita lanjutkan rasa syukur kita itu kepada Allah SWT dengan minimal mengucapkan Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk bagian umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tentu itu adalah untuk mengingatkan kita semuanya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya seorang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, orang bertakwa ini atau perkataan takwa itu seringkali kita dengar, khususnya pada saat kita mengikuti khutbah Jumat. Nah, di situ khatib seringkali menyampaikan, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara meningkatkan amal perbuatan kita, melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, kita sering kali mendengarkan seperti itu, tapi pada prakteknya kadang-kadang kita berat menjaga takwa itu sendiri. Nah, salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah mampu menahan amarah. Wal kadhiminal ghaid. Jadi ciri orang yang bertakwa itu salah satu menahan amarahnya. Nah, kira-kira ketika kita itu sudah mendengarkan kata-kata takwa itu melalui dua telinga kita ini, apakah itu hanya sebuah kata-kata atau justru betul-betul kita dengarkan, kita resapi di jiwa kita, kita hayati, kemudian kita betul-betul pikirkan, kira-kira kita itu sudah termasuk orang yang mampu menahan kesabaran atau menahan amarah dengan cara kita bersabar atau belum. Nah, bisa jadi kita yang seringkali mendengarkan seperti itu, malah justru di rumah tangga kita itu sering bertengkar. Contoh misal kita nonton TV, ya kan? Bapaknya ingin nonton berita, ibunya kepengen nonton sinetron, sedangkan anaknya kepengen nonton misalkan kartun. Kira-kira mana ini yang akan ditonton? Televisi hanya satu, tapi ditonton oleh banyak orang. Apakah sebagian nanti atau sebentar-sebentar berita diganti sinetron, diganti kartun, atau berita terus, atau sinetron terus, atau kartun terus? Nah, kadang-kadang saking tidak sabarnya di dalam rumah tangga ini, maka kemudian siapapun itu bisa jadi dipeganglah remote-nya, kemudian ditaruh di tempat yang paling tersembunyi atau yang paling tidak kelihatan oleh siapapun, misalkan di saku, dimasukkan ke laci meja. Nah, kemudian beberapa misalkan ibu atau keluarga di situ kemudian mencari, ini siapa yang menyembunyikan remote? Nah, disitulah sampai dengan marah-marah hanya karena televisi. Mungkin contoh yang lain, misalkan di dalam rumah tangga itu hanya ada satu kamar mandi, kemudian di pagi hari kan pasti repot, semuanya itu merasa terburu-buru. Nah, kemudian itu cepet-cepetan untuk menuju ke kamar mandi. Nah, ayahnya yang mau berangkat ke kantor, aku dulu, ayah dulu ya. Ibunya juga yang mau misalkan sama-sama bekerja, mau berangkat juga, enggak, ibu dulu. Anaknya juga yang mau sekolah, ayah ibu kan sudah besar, aku dulu ya. Tapi kadang-kadang ini tidak sabar, akhirnya bapaknya yang marah, ibunya marah, anaknya juga ikut marah. Nah, jadi menahan amarah ini memang cukup susah, kecuali kalau dibiasakan. Padahal
Kadangkala seorang orang tua itu sudah paham, bahkan sering sekali disampaikan kepada anaknya, la taktub walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Tapi ini kadang-kadang hanya sebuah bingkai perkataan tanpa ada atau tanpa didasarkan dari perbuatan kita. Nah, oleh karena itu, mari kita mencoba untuk seringkali menahan amarah. Bukan berarti kita meminta untuk diuji dengan kesabaran kita, bukan. Tetapi karena yang namanya hidup, pasti suatu saat akan ada ujiannya. Nah, kemudian pernah juga di suatu hari itu, Abdullah bin Abbas, Abdullah atau Ibnu Abbas itu tiba-tiba di jalan raya ada orang-orang kafir yang kemudian mencaci maki tanpa sebab. Maka Abdullah atau Ibnu Abbas ini kemudian tetap bersabar, menahan amarah. Nah, sampai dengan dicaci maki berulang kali, kemudian Ibnu Abbas sampai akhirnya malah tidak marah tapi justru bertanya, apakah sudah selesai cacianmu kepadaku? Nah, kata mereka tidak dijawab, tapi karena yang mencaci maki ini melihat bahwa ternyata Ibnu Abbas ini memakai jubah yang sangat bagus, nah sehingga malah ini menambah caciannya. Jadi mungkin tidak rela orang yang dicaci itu ternyata pakainya bagus, tambah lagi caciannya. Nah, Ibnu Abbas tahu bahwa ketika orang itu menambah caciannya itu karena dia menggunakan jubah yang bagus. Maka seperti itu kemudian jubahnya Ibnu Abbas itu langsung dilepas, kemudian diserahkan kepada yang mencaci maki itu. Nah, apa yang terjadi? Ternyata yang mencaci maki itu akhirnya sadar bahwa Ibnu Abbas ini luar biasa dalam menjaga kesabarannya, menahan amarahnya, sampai akhirnya dia menjadi murid dari Ibnu Abbas. Nah, ini Masya Allah. Jadi buah manis itu akan kita peroleh ketika kita mampu menahan amarah kita, mampu terus kita berusaha untuk bersabar. Karena setiap orang pasti punya ujian, meskipun ujiannya berbeda-beda, namun cara mencari solusi adalah salah satunya dengan sabar. Dan insya Allah dengan kesabaran kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.